Ya baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, dan tentunya masih dengan narasumber spesial Ketua Masyarakat Ekonomi ASEAN Provinsi Syariah maksud saya Syariah Provinsi Maluku Utara, Bang Khairul Saleh Arif ya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah ini memang ada satu kebanggaan ya ketika kita melihat bahwa di Ternate ini memiliki pasar syariah ya. Tentunya ini menjadi laboratorium ya bagi daerah lain untuk bagaimana mempelajari tentang dinamika atau sistem syariah yang sebenarnya di Maluku Utara ya, melalui corong kota Ternate ini, dan tentunya juga memiliki perbankan juga yang berbasis syariah yang saat ini. Nah, apakah memang tentunya kan memiliki segmen evaluasi ya, dari MES sendiri bagaimana melihat progres daripada segmen-segmen ini, serta masukan-masukan yang mungkin bisa diperbarui agar ini bisa tumbuh lebih baik lagi. Iya, Pak Ahmad, kita ini kan di Maluku Utara jumlah Muslim kan lebih banyak ya, berbesar. Kalau diikut di Ternate juga masih tetap lebih besar ya. Nah, ekonomi syariah dan kearifan lokal, khususnya di daerah kesultanan kita di Maluku Utara ini, itu dia berjalan berbarengan, seiringan, di mana bahwa tidak ada pertentangan sebenarnya. Dulu kalau kita mau lihat beberapa sejarah-sejarah terkait dengan praktek ekonomi kita di kota Ternate misalnya dahulu ya, masih di zaman kerajaan, itu sangat sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka pendekatan yang kita lakukan ya pendekatan ekonomi syariah yang berkearifan lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi itu harus berbasisnya ke situ, terutama ekonomi syariah. Nah, terkait pertanyaan tadi misalnya bahwa bagaimana supaya kita bisa menggenjot itu, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan segmentasi pasar ekonomi syariah. Ya tentunya para teman-teman perbankan syariah itu harus melakukan pendekatan-pendekatan, jangan pada pendekatan logis struktur banknya. Misalnya begini, logis struktur banknya. Di dalam bank itu kan ada istilah-istilah. Ada istilah misalnya mudharabah, murabbah ya, dan seterusnya akadnya. Seharusnya dia melakukan pendekatan kearifan lokal yang mungkin bisa ya, dan ini tidak bertentangan di dalam Islam ketika istilah itu dialihkan misalnya dalam berbahasa Ternate ya, murabah itu diganti dengan bagi hasilnya apa bahasa Ternatenya ya, atau Maluku Utara, sehingga masyarakat itu menjadi dekat, menjadi familiar dengan perbankan syariah. Nah, untuk di pasar syariah kita melakukan itu, walaupun ya dalam tanda kutip sampai saat ini memang sistemnya belum terlalu kuat, belum dikembangkan, karena memang lagi sementara menuju ke sana. Ini kan terkait dengan budaya masyarakat memang yang kita ingin mengarahkan gitu. Bagaimana di pasar itu menjadi laboratorium tadi yang Bang bilang ya, laboratorium di kota Ternate, bahkan di Indonesia. Ya, saya pernah berbicara di Malaysia di forum filantropi di sana, dan saya diminta berbicara karena didengar ada ekonomi pasar syariah ya, dan itu sangat direspon dari Brunei ya, dia bilang ayo kita mengajak ke sana untuk melihat itu kan pasar syariahnya. Nah, sehingga ekonomi syariah dengan budaya kita, apalagi budaya adat seatoran kita, itu sangat sejalan untuk pengembangan ekonomi syariah ya, meningkatkan market share-nya kita di Maluku Utara ya, gitu. Ya, tadi saya sempat kutip tadi kan memang ada tadi dikatakan bahwa memang ternyata ekonomi syariah ini juga tidak hanya mengatur tentang Muslim saja, non Muslim juga bisa terlibat seperti itu. Adakah contoh-contoh yang mungkin penerapan yang sudah dilaksanakan? Iya, Pak Ahmad. Jadi terbukti bahwa ekonomi syariah itu dapat diterima di mana saja, karena yang non Muslim juga di dalam kitab-kitabnya itu mencantumkan. Kitab Yahudi bahkan lebih keras ya, di orang-orang Yahudi itu peringatannya itu sangat keras ya, sampai potong tangan misalnya. Di Nasrani juga seperti itu, di Kristen juga seperti itu ya. Nah, sehingga ekonomi syariah ini memang hadir untuk keadilan. Pasti orang semua berpikir untuk ekonomi itu harus adil kan.
Kalau kita orang belanja ke misalnya ke kedai kopra ini, ya, kita kan tidak mau di tidak keadilan di sini. Ya. Misalnya yang kita beli barang ini sudah dinyatakan kualitasnya, tapi pada saat kita pulang barangnya tidak, dan kita tidak mau, kita tidak jujuran seperti itu kan. Nah, itu juga dirasakan. Makanya ekonomi syariah memberikan batasan-batasan. Ada batasan-batasan yang oke, silakan Anda mencari duit sebanyak-banyaknya, tidak mengapa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Cuma ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Ingat, harus jujur, harus amanah, tidak berbohong, ya. Timbangan tidak boleh kurang dan seterusnya. Ini kan nilai-nilai yang sama dengan nilai kearifan lokal kita yang kita bawa di Kota Ternate ini, yang sama dengan ekonomi syariah yang kita coba terapkan kepada masyarakat. Nah, kalau ini dia berjalan dengan baik, saya kira kondisi ekonomi kita ini insya Allah akan saling percaya, mempercayai, kemudian saling adil dan seterusnya, yang akhirnya akan memberikan peningkatan pendapatan yang luar biasa. Sehingga hadirnya ekonomi syariah bukan cuman orang Muslim, untuk semuanya. Mau contoh dulu, sekarang sudah diganti ya. Di Tobelo itu ketua ekonomi syariahnya waktu itu di DPD, bukan DPD, di Tobelo, di Halut, itu Dr. Aren, Muslim. Beliau mengembangkan koperasi syariah, dalam hal ini namanya BMT, di gereja. Ya. Dia berjalan. Ya, berjalan. Kemudian di Tobelo juga yang mayoritas non Muslim itu kan menerima welcome terhadap beberapa lembaga keuangan syariah, dalam hal ini perbankan. Dan kita bersyukur, ternyata menurut informasi market share-nya, kepercayaan teman-teman dari non Muslim itu sangat tinggi terhadap perbankan syariah, karena memang sistem keadilannya yang, kalau mau dilihat yang lebih jauh lagi banyak Pak. Kalau di luar dari konteks Maluku Utara, ya, di beberapa provinsi itu justru ekonomi syariah diterima, ya, welcome terhadap ekonomi syariah. Jadi mereka merasa ada keadilan di dalamnya. Bolehkah saya simpulkan bahwa memang karakter kita di masyarakat ini, antara masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen ataupun penjual, ya, produsen dan sebagainya, itu dalam memaknai ekonomi syariah ini masih dalam tahapan pembelajaran, benar tidak? Iya, kalau dikatakan itu bisa, bahwa memang masih dalam tahap belajar, dan kita tingkatkan dia dari tahap belajar ke tahap aplikasi, ya, aplikatif. Ya, sejalan dengan itu maka kita berharap sebenarnya dari teman-teman akademisi, ya, khususnya lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi di Maluku Utara ini yang membuka program studi ekonomi syariah atau muamalah, itu lebih meningkatkan lagi sumber dayanya dalam untuk memberikan edukasi tadi, mendapatkan pembelajaran itu. Oke, baik, kita break lagi, masih ada tersisa beberapa segmen lagi, ya, Bang. Baik, pemirsa Gamalama TV, selamat pagi Maluku Utara masih akan kami lanjutkan, tentunya masih dengan tema melirik ruang ekonomi syariah di tengah pandemi. Akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.